Pria punya selera. Selera. Jarum Black Slims. Jarum Black Cappuccino. Tahun 1970-an, piringan hitam inilah satu-satunya sarana untuk merekam lagu. Sayangnya, teknologi ini masih langka dan mahal harganya. Satu-satunya sarana promosi yang merakyat adalah radio. Radio pula lah yang berhasil mengangkat nama Koes Plus. Kelompok kepentingan, aksi dan gerakan moral mahasiswa dan pelajar pada tahun 1966 tidak luput dari kontroversi. Sejumlah kalangan misalnya menilai gerakan mereka ditunggangi atau dimanfaatkan kelompok kepentingan tertentu untuk menggerogoti dan menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. Saat itu masih ada keyakinan elan, ya, kita sebut elan lah, sampai hari ini bahwa mahasiswa itu agen perubahan. Nah, jadi mereka meyakini betul bahwa mereka lah motor perubahan itu, meskipun nginepnya di Kostrad gitu. Mereka difasilitasi oleh ABRI saat itu, tentara, ya, TNI, untuk melawan PKI ini, Partai Komunis ini. Sehingga markas, istilah sekarang itu poskonya mahasiswa saat itu adanya di Kostrad, karena difasilitasi Kostrad. Nah, ini yang membedakan dari karakter utama dengan gerakan mahasiswa tahun 98. Karena kalau tahun 98 itu mereka tidak difasilitasi militer, tentara, malah melawan tentara, melawan rezim kekuasaan Presiden Soeharto dan melawan tentara. Nah, kalau tahun 66 ini difasilitasi untuk melawan PKI sebagai partai besar saat itu. Mahasiswa ini kan selalu digambarkan sebagai kelompok yang selalu memimpin, selalu menjadi penggagas maupun juga pelaksana dari perubahan gitu. Nah, saya justru sekarang bertanya, sebetulnya apa peran dari pemuda ataupun mahasiswa itu pada tahun 66? Apakah peran mereka itu sangat-sangat penting atau mereka lebih banyak dimanfaatkan oleh militer gitu? Itu yang menjadi pertanyaan saya gitu, sampai seberapa jauh ya peran pemuda itu, kalau tidak sekedar kelompok yang membantu militer gitu ya, untuk
mengambil alih kekuasaan gitu. Itu yang menjadi pertanyaan saya, bahwa tokoh-tokoh mahasiswa ini kemudian diserap di dalam parlemen maupun juga kabinet, kemudian itu jelas gitu, tapi kan mereka tidaklah menentukan gitu. Jadi di dalam kasus tahun 66 ya saya melihat bahwa mahasiswa itu bukanlah kelompok yang utama gitu, tapi militer lah yang sangat berperan, sedangkan mahasiswa itu hanya mungkin menurut hemat saya memainkan peran tanda petik ya, kalau di dalam film namanya peran pembantu gitu. Lepas dari segala kontroversinya, gerakan protes mahasiswa dan pelajar pada tahun 1966 tetap meresonansikan sebuah pelajaran sejarah bahwa setiap bentuk kekuasaan yang tidak kunjung bisa mengatasi krisis dan memenuhi aspirasi sebagian rakyatnya akan melahirkan gerakan anti kekuasaan. Ada satu teori yang mengatakan setiap kekuasaan memunculkan anti kekuasaan. Kenapa begitu? Sebab kekuasaan ini kalau tidak dikontrol dengan baik, dia bisa menyimpang. Maka timbullah anti kekuasaan terhadap sikap dan polisi pemerintahan yang menyimpang itu. Angkatan 66 itu bagian dari anti kekuasaan. Karena kita melihat kekuasaan itu menyimpang. Jadi, untuk perhatian bagi siapa saja, bagi Pak Jokowi dan teman-temannya, begitu, hati-hati di dalam menjalankan pemerintahan ini. Jangan sampai ada penyimpangan dalam bentuk yang fatal begitu ya. Sebab begitu ada penyimpangan akan muncul itu anti kekuasaan. Itu teori politik yang umum dikenal di mana saja gitu. Setiap kekuasaan akan memunculkan anti kekuasaan. Greatest hits of Richard Marx with the classic singles Hazard, Right Here Waiting and Now and Forever, plus 2 new tracks, Slipping Away and Thanks to You, songs that speak to the heart. The greatest hits of Richard Marx. Awas semut. Iya. Woi. Gak ada lo gak rame. Semut. Jangan lewatkan sinema pilihan Dead War, Senin 1 Agustus pukul 22 waktu Indonesia Barat.